Yang terakhir ini jalan pintas. Jadi ada 4 usulut thariq. Yang keempat nih jalan pintas. Apa kira-kira? Cara cepat. Apa yang keempat kira-kira? Apa Ustaz? Hikmat. Hikmat itu zikir khafi. 2, taubah. Taubat zahir dan batin. Yang ketiga apa taubatnya? Taubat maqasidi, taubat maksud. Yang ketiga muraqabah. Yang keempat rabitatul syekh, rabitatul mursyid, rabitah kepada guru mursyid, ya. Dan ini jadi usulut thariq. Siapa yang tidak mempunyai 4 ini ibarat rumah gampang roboh karena pondasinya nggak ada, ya. Kenapa orang linglung bertorikot? Kenapa gampang ganti torikot? Kenapa kemudian gampang meninggalkan amal torikot? Karena 4 ini tidak ada. Tapi 4 itu fokusnya di nomor 4. Rabitatus syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Cafe Rumi, ya, terutama sahabat saya Al Habib Muhsin yang tidak mau dikenal kehabibannya. Ya, ini antum kalau pakai gelar Habib ini pada sul adab semua nih. Taib. Di bulan lalu, benar Bib ya? Bulan lalu apa 2 bulan lalu? Bulan lalu saya menyampaikan tentang usulut thariqah an-Naqsyabandiyah, pokok-pokok ajaran dari thariqah Naqsyabandiyah, ya. Selama ini kita bertarekat, sebenarnya usulnya udah dapat belum? Atau jangan-jangan kita cuma dapat wirid tapi nggak tahu usulnya. Kalau nggak punya usul itu bahasa Arab artinya aslun, pokok. Jadi pondasinya kira-kira begitu. Kalau pondasi ini nggak dibangun, maka tidak ada namanya bangunan thariqah, nggak akan terwujud. Maka ini wajib dipelajari dan wajib diamalkan. Sebelumnya mari kita kirim dulu Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW kepada silsilah Sadah Thariqah Naqsyabandiyah Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Asy'ah Naqsyaband, dan kepada semua murid-murid beliau, pengikut-pengikut beliau, Al-Mujaddid Sidi Syekh Ahmad Sirhindi, yang karena beliau disebut Naqsyabandiyah itu Al-Mujaddidi, dan kemudian diteruskan oleh murid dari murid-muridnya Syekh Muzhar Janjanani, yang kemudian disebut dengan istilah Muzhariyah, ya. Lalu bercabang kepada Syekh Abdullah, Syekh Tajuddin. Dari Syekh Tajuddin ini berkembang cuma yang kita tahu sekarang dengan Thariqat Naqsyabandiyah Muzhariyah. Saya lihat di beberapa wilayah di Jawa Timur ada yang mengamalkannya, ya. Zikirnya sama, cuma kaifiatnya berbeda. Dari jalur Said Abdullah, ya, nanti berkembanglah kepada Maulana Khalid. Dari Maulana Khalid nanti pecah menjadi banyak cabang. Pecahnya bukan pecah berselisih, tapi berkembang banyak. Maulana Al-Imam Khalid Al-Baghdadi, beliau ini punya 5 thariqah. Maka semua Naqsyabandiyah Khalidiyah disebut dengan Qadiri, Kubrawi, Khisti, Suhrawardi, dan lainnya. Dari beliau lah kemudian ada cabang Abdullah Afandi di Mekah, ada cabang Syekh Ismail An-Narani. Seingat saya Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani jalurnya jalur ini, jalur Syekh Ismail, ya.
Benar ya, Syekh Ismail ya. Berarti Naqsyabandi Haqqani itu juga Khalidi ya, tapi kemudian sudah ada revisi tambahan-tambahan ya. Dan itu pas kita cek intinya masih sama ya. Bedanya kalau yang jalur Makkah tadi itu tidak ada darwis dengan tari wirling, itu nggak ada, bahkan dilarang keras. Jadi jalur Naqsyabandi Mekah itu yang turun ke Sumatera, kebanyakan di Sumatera itu Khalidiyah. Makanya kalau terjadi sedikit konflik antara Naqsyabandiyah Haqqani dengan Khalidiyah di Sumatera, mohon dimaklumi. Gak hanya di Sumatera, di Libanon itu dianggap sesat. Ada namanya Syekh Abdullah Harari, dia mengatakan Naqsyabandiyah Haqqani itu sesat. Fatwa itu dibawa ke Malaysia oleh teman-teman di Malaysia, dijadikan standar fatwa. Akhirnya sekarang di Malaysia sahabat-sahabat kita menggunakan fatwa itu ya. Ya semoga nanti itu direvisi ya. Kenapa? Karena semua Naqsyabandi Sunni. Jadi salah satu asas thariqah Naqsyabandi ayya taqida aqidat ahli sunnah wal jamaah ya, berkeyakinan akidah ahli sunnah wal. Yang kedua, asas Naqsyabandi mesti bermazhab. Coba antum lihat, Syekh Abdullah Faiz bermazhab enggak? Mazhabnya apa? Syafi'i mazhabnya. Turun ke Syekh Nazim jadi apa? Beliau Hanafi. Berarti orang thariqat tuh enggak ada paksaan bermazhab. Beda sama kelompok sebelah ya. Dipaksa-paksa kita anti mazhab. Ini udah thariqatnya sama, ternyata mazhab fikihnya beda, dan itu enggak ada masalah. Nyampe ke Indonesia, antum gak usah berubah jadi mazhab Hanafi, walaupun namanya Said Hanafi ya, nama ruhnya ya. Nama ruh antum Said Hanafi ya, gak usah berubah jadi akidah mazhab Hanafi. Nah itu biasa, nggak menjadi aneh ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah tadi ya, kita kirimkan untuk siapa? Nabi, Imam Bahauddin, Ahmad Sirhindi, Muzhar, Maulana Khalid, dan silsilahnya semua dimanapun berada fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya nabiyyu ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, kalau sanad Naqsyabandiyah saya itu dari jalur Mekah tadi. Ya. Jadi saya ngambil dari beberapa syekh, nanti nyatu di Syekh Maulana Tahir dan Syekh Ibrahim Kubulan, nanti ke atasnya nyambung ke Mekah langsung. Dari Mekah itu ada Syekh Sulaiman Al-Qarimi dan Syekh Ismail Al-Minangkabawi Al-Makki. Nanti nyambung ke Syekh Abdullah Afandi, Maulana Khalid, itu dari situ ketemunya kita. Ya, jadi antum dengan ulama-ulama Naqsyabandiyah, salik-salik Naqsyabandiyah dimanapun itu bersaudara ya. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari mereka, tidak boleh menghina mereka, dan kita saling jaga adab dengan mereka. Kalau mereka salah paham sama kita jangan balik salah paham sama mereka. Ya. Baik. Sudah siap mendengarkan? Baik. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa usulut thariqah Naqsyabandiyah yang pertama adalah, masih ingat, az-zikrul khafi, zikir yang khafi, zikir yang lembut. Makanya zikir yang antum pakai zikirnya hu Allah dengan menjaharkan, itu sudah tambahan, revisi di zaman sekarang. Kalau yang asalnya itu zikirnya khafi, jadi diam aja. Tapi sebenarnya di silsilah thariqah Naqsyabandi emang sudah biasa begitu. Dulu Imam Bahauddin Syah Naqsyaband, beliau itu berguru kepada Al-Imam Mirkulal. Siapa nama gurunya? Mirkulal. Al-Imam Mirkulal ini qaddasallahu sirrahu, kalau zikir keras Allah, Allah, Allah gitu ya, atau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ziarah ke Mirkulal dan dahsyat sekali ya, kekuatan rohaninya dahsyat sekali, berlimpah-limpah keberkahan rohaninya. Di situ bener, saya kalau zikir di situ langsung zikir keras,
Jadi ketika afdalu dzikri la ilaha illallah, langsung keras kita zikirnya. Jadi kalau antum ziarah ngikutin kaifiat zikir yang dipakai, kita akan terbawa oleh pesona zikir sang syekh yang kita ziarahi. Ya, nggak tahu nih ke depan apakah masih ada lagi dibuka ziarah ke sana ya. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana dengan sahabat antum juga. Taib. Ketika Mirkulal berzikir ba'da salat, itu Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi muda itu langsung keluar. Dan itu berlanjut berkali-kali. Sampai kemudian murid-murid lain, khalifah-khalifah yang lain melaporkan gaya dan sikap Syekh Bahauddin kepada Mirkulal. Tapi mereka tidak kasyaf. Jadi tidak semua orang khalifah, pemimpin zawiyah, wakil-wakil talqin itu kasyaf. Apa kata Mirkulal? Kalian tidak tahu batinnya Bahauddin Syah Naqsyabandi. Waktu itu gelarnya belum dapat Syah Naqsyabandi. Terus maksudnya apa? Didiemin sama Mirkulal, dibiarin aja. Besok-besok baru dijelasin. Bahauddin itu dia fana dalam zikir khafi. Asyik masuk dalam zikir yang hening. Itu makomnya Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Maka beliau kalau zikir itu mata dipejam, lidah dikunci, badan dilemesin. Baru baca Allah di kolbunya pelan, begitulah terus. Ya, dalam pelannya itu belum mendapatkan ma'rifat. Berarti sebelum beliau Mirkulal zikirnya keras ya? Ya, keras ya. Sampai ke atas tuh, sampai ke Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi jika ada Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad, maka di daerah Bukhara itu Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Mereka berguru pada guru yang sama. Salah satu guru mereka namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini yang mengajarkan zikir Allah di qalbu. Ya. Itulah sejarahnya kenapa zikir Ismul Jalalah namanya. Kalau mereka zikir nggak perlu pakai angka. Ya bebas, karena mereka zikir fokus. Ketika ini dikurikulumkan jadi satu khalwat, jadi satu mujahadah, maka perlu dosis. Namanya latihan. Orang fitness saja ada latihan dan ada angka-angkanya. Apalagi latihan kolbu. Maka ada latihannya 40, 70, 100, 500, 1000, 2500, 5000, 11000, 70000. Itu angka-angka itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah keseriusan si murid. Tapi orang di luar yang anti tasawuf mengambil bagian ini untuk menghajar tasawuf. Ya kita sih ketawa aja, senyum-senyum aja. Baik. Jadi yang pertama apa? Zikir khafi. Jadi antum harus dapat talqin zikir khafinya. Jangan hanya dapat talqin zikir jaharnya. Ya. Itu sudah wajib untuk untuk salik seorang murid Naqsyabandiyah. Ya. Yang kedua, at-taubah. Tobat. Ternyata tobat itu awal dari semua makom. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang tobat. Jadi salah satu dari suluknya Thariqah Naqsyabandiyah adalah suluk istighfar. Kami dulu ditalkinkan istighfar itu, cara beristighfar yang benar. Ya. Ada istighfar zahir, istighfar batin, dan itu dibimbing satu persatu. Dan itu nikmatnya bukan main. Kita merontokkan noda-noda yang ada dalam diri, meminta kepada Allah supaya menghapus semua itu. Itu at-taubah. Dalam sebuah kalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi, beliau menyebutkan bahwa ada seorang syekh ditanya muridnya, "Wahai tuan syekh, apa pandangan engkau? Duluan manakah zikir atau taubat?" Duluan mana? Taubat ya? Coba kita lihat jawaban beliau. Beliau jawabnya pakai majazi. Apabila baju kita kotor, kita cuci dulu atau kita pakai? Jawabannya apa? Cuci dulu.
Ya, kalau kita mau memakai pakaian zikir, pakaiannya dibersihkan dulu, karena mungkin ada kotoran di situ. Maka taubat ini dibagi 3. Taubat zahir, dosa fisik. Jadi kalau antum mau zikir, istighfar kan mata, telinga, semua anggota tubuh. Terus pindah ke kolbu, istighfar penyakit-penyakit hati, iri, dengki. Ini mohon maaf ya, antara thariqah dengan thariqah ada yang iri kan? Berarti kolbunya belum istighfar. Antara zawiyah sama zawiyah masih ada berebutan murid, ya salam. Ngapain antum rebutan murid? Murid itu jodoh, nggak bisa diapa-apain. Tugas kita cuma dakwah, tugas kita cuma irsyad. Kita nggak perlu ente murid aneh nggak boleh ke sono, nggak bisa begitu. Ya, dia hamba Allah, dia punya yang berhak ngatur dia cuma Allah. Ya, jadi nggak usah berebut. Terus apa lagi? Cemburu-cemburu nggak usah, ya, nggak usah cemburu-cemburu. Itu hak Allah semua. Taib. Ya. Jadi apa yang kedua? Taubat qalbiyah. Ada yang ketiga. Taubat apa nih? Taubat maqasid. Taubat maksud. Makanya setiap zikir dibaca ilahi anta maksudi. Barangkali ada niat bertorikot supaya sakti, bertorikot supaya nyampe ke makom mana gitu. Ya, emang kalau nggak dapat makom nggak mau bertorikot? Emang kalau nggak kasyaf nggak mau zikir? Emang kalau nggak dikasih kesempatan memimpin zawiyah nggak mau lagi zikir sama kita? Nggak mau lagi khatam khojakan sama kita? Ya, nggak mau lagi sholawat sama kita? Ya, berarti masih ada udang di balik tasbih. Bisa jadi kan begitu. Maka teman-teman ikhwah thariqah apa saja. Mulai setiap zikir baca ilahi anta maksudi, ya Allah tolong luruskan niatku dari selainmu hanya kepadamu. Waridho kama tulubi, hanya ridhomu yang kami cari. Mau zikir enak nggak enak, yang penting zikir. Mau kasyaf nggak kasyaf, yang penting zikir. Ya, nggak penting kasyaf alam gaib, yang penting kasyaf aurat. Kita punya aib kita Allah bukakan terhadap diri kita sendiri, lalu kita melihat aib itu adalah kasyaf yang sangat tinggi. Karena saya sudah banyak sekali melihat dari dulu, dari kecil saya berthariqah, inilah yang membuat gugur seorang calon wali jadi wali Allah. Apa itu? Godaan kasyful ghuyub, kasyful ghaib. Kasyaf melihat yang gaib-gaib. Emang asik ngelihat yang gaib-gaib itu. Ntar ngelihat ada cahaya, wah asik banget itu. Ngelihat ada tulisan di jidat, ada nur keluar dari dada, asik itu. Dari kecil calon-calon wali-wali ini gagal jadi wali karena persoalan ini. Dari dulu, ya, ini bukan persoalan baru. Apalagi antum sudah mulai memakai zikir untuk baca-baca orang. Waduh, ya Allah, ya. Di Quran itu wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Zariyat. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Jangan pandang orang, pandang dirimu. Kalau alam semesta kita lewat, kita jalani, kita pandang, ya, safar, ya, siru fil ard, bersafarlah, berjalanlah di muka bumi. Tapi itu jalan loh artinya. Siroh, lewatilah bumi. Berarti nggak boleh mampir lama-lama. Ya, siru fil ard itu makna lainnya apa? Jika engkau melihat taman-taman kasyaf, jika engkau melihat titik-titik kasyaf, lewatin. Siru fil ard, lewatin aja. Siru artinya lewat, jalan. Jangan asik di situ. Ya, harus terus naik. Karena maqamat yang Allah berikan itu tiada batasnya. Ya. Di makom taubah itu ada 1000 makom, bayangin. Di makom taubah ada 1000 makom. Di makom zikir ada 1000 makom. Di setiap makom ada lagi makom. Gak ada ujungnya. Antum sekarang zikir enak,
itu ahwal namanya, hal. Setiap makom ada halnya. Zikir yang sama, beda waktunya, beda halnya. Jangankan itu, Allah itu maha kaya. Di detik yang sama, jam yang sama, malam yang sama, zikirnya sama-sama khojakan, zikirnya sama-sama zikirnya sama-sama Allah, zikirnya sama-sama la ilaha illallah. Masing-masing kita rasanya beda. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Jadi jangan kemudian memandang Allah ini pelit. Enggak ada. Saya harus bisa zikirnya cuma malam hari. Bisakah menjadikan kolbu itu terasa malam hari dalam keramaian? Terasa malam hari di siang hari, terasa sendiri tapi kita sedang beramai. Itulah ajaran Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Apa kata beliau? Al-khalwah fil jalwah. Mendapatkan kesunyian meskipun tubuh ini dalam keramaian. Kalau harus nunggu rame dulu, kapan khusyuknya? Ya, maka perlu taubat untuk masuk ke alam kesunyian. Jadi ini kata kunci untuk masuk ke alam kesunyian dalam diri itu adalah taubat. Nantilah kalau ada waktu saya talkinkan taubat yang masuk ke alam sunyi itu, ya. Tapi nggak pakai kamera lagi, Dok. Itu khusus buat antum lah nanti ya. Lalu yang ketiga, usulut thariqah. Usulut thariq, pokok ajaran dari thariqah Naqsyabandiyah adalah al-muraqabah. Apa arti muraqabah? Muraqabah itu mengintai hati kepada Allah. Allah yang dipandang fisik kita atau qalbu kita. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim ya, Muslim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak pandang ke jisimmu, fisikmu. Tidak pula kepada rupamu, penampilanmu. Tapi yang Allah pandang yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu. Bagaimana cara menghadirkan rasa dipandang oleh Allah? Ya masukkan dulu namanya supaya Allah memperhatikan kita. Jadi supaya muraqabah ini muncul, suntikkan namanya banyak-banyak. Kalau sudah banyak tuh nama Allah masuk ke dalam kalbu, Allah akan tambah banyak melirik ke situ. Sebenarnya setiap saat Allah melirik, cuma ada dua lirikan, nazratul rahmah, pandangan sayang, ada nazratul ghadab, nazratul i'rad. Allah memandang tapi memalingkan, Allah memandang tapi tidak ridha. Ghadab itu, pilih mana? Coba ini, ibu-ibu, akhwat ini, mbak-mbak ini, kalau melihat di hati pasangannya ada perempuan selain istri, memandang di suaminya ada nama selain dirinya, ridho nggak? Cemburu nggak? Cemburu. Nggak terima lah, kecuali sudah sepakat menerima poligami. Ya, tetap aja coba tanya semua orang bilang ya kamu kawin lagi, tetap aja dia cemburu, pasti cemburu. Sayyidah Aisyah orang yang paling kuat menahan cemburu, itu paling pencemburu. Yang namanya Aisyah tuh cemburunya bude itu. Karena Sayyidah Aisyah itu perempuan prototipe pencemburu. Ya cemburu berarti Nabi itu masih mengalami pengalaman manusia biasa dalam menikah. Yang tahu itu cuma yang poligami, kita nggak tahu, Dok. Kita kan masih muwahhidun, Dok. Ya. Baik. Apabila makhluk saja yang sayang sama kita, yang bersama hidup sama kita, nggak rela melihat di kolbu kita ada selain nama dia, apalagi Sang Khalik, apalagi yang setiap hari ngirim rezeki buat kita, dia nggak rela di kolbu ini ada nama selain namanya. Maka harapan saya mulai, kan dari ditalkin kan guru, diambil bayatnya sama guru, baca nama itu, mulai dizikirkan, satu nama juga sebanyak-banyak Allah. Nah, itu dibaca sehari mulai dari 1000. 1000 kebanyakan. 1000 kok banyak.
Antum buka handphone sehari bisa dihitung 5 jam loh. Ya. Terus nyebut nama Allah cuma 1000. Coba Allah 1 detik, 1000 berapa detik? Ya, 1000 detik berapa menit tuh? Hah? 1000 bagi 60. Ya, berapa tuh kurangin nolnya? Tuh, katanya 15 menit. Itu kelamaan bagi saya itu. Kelamaan, Pak. Ya. Ya, anggaplah 15 sampai 20 menit. Cuma karena gak kenal dengan yang punya nama, belum jatuh cinta kepada yang punya nama, baru 1 putaran nih, aneh putar nih, mau zikir 1000. Pas baru nyampe 100, per 100, kapan 1000-nya? Maka kalau punya tasbih, tasbih yang 500 atau yang 1000, yang 500 yang saya rekomendasikan. Jadi udah selesai 1 putaran, 1 lagi, enak. Itu enak. Berat 1000, ya udah dipecah 5. Setiap ba'da sholat 2 kali putaran tasbih. Emang gak bisa? Sibuk amat sih hidup. Ya. Emang sibuk apa sih kerjaannya? Sibuk amat kerja ya? Adakah orang yang sesibuk itu? Yang ada kita sok sibuk. Ya. Kecuali antum sudah muntahi, udah wusul, 1 nafas sama kayak 70.000. Kualitasnya, bacanya 1 nafas, kualitasnya sama kayak 70.000. Kenapa? Orang yang sudah wusul, sudah sampai ke hadirat Allah, dia sudah selalu bersama Allah. Maka 1 nafasnya sudah bersama dengan yang punya nafas. Sudah bersama dengan yang punya nama. Antum 70.000 belum tentu merasakan bersamanya. Itu pahamnya ya. Ada orang di luar nyebut-nyebut. Ada orang yang di dalam sekamar sama orang yang disebut. Lebih hebatan mana? Yang bersama. Ya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Ilustrasinya kira-kira begitu. Jadi mulai coba nanti dari Rumi misalnya, dari majelis Rumi dimulai dibuat bib, ada bagian keruhanian enggak? Nanti saya bantu menata ininya, kan antum sudah punya kurikulumnya. Kita nggak keluar dari kurikulum itu, tapi nanti kapan zikir 1000-nya, kapan zikir 2500-nya, kapan 5000-nya, nanti kita bantu. Mulai ya, talqinnya diulang lagi biar kuat. Talqin itu boleh sering-sering. Boleh sering-sering bagus, karena talqin itu berarti nanamin, menyuburkan, biar kolbunya tuh terasa lapang. Jangan-jangan kolbu kita udah terlalu sempit dengan nama-nama selain Allah. Maka dengan talqin tuh didorong, yang lain keluar. Yang masuk hanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siap ya nanti ya. Biar mulai tertata nih zikirnya. Dimulai dari zikir qalbiyah, zikir kolbu. Nanti masuk ke zikir lataif nafsiyah. Nanti masuk ke zikir nafi isbat, masuk ke wukuf tahlil, baru Quran, baru sholawat. Ada tahapan-tahapannya semua sebenarnya. Kalau umur kita panjang insya Allah ya, amin. Ya. Jikapun Allah mudahkan, ya, kita bantu untuk iniin kurikulumnya aja. Jadi nggak keluar dari wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh para sadah, para maulana kita. Ya. Yang terakhir ini jalan pintas. Jadi ada 4 usulut thariq. Yang keempat nih jalan pintas. Apa kira-kira? Cara cepat. Apa yang keempat kira-kira? Apa Ustaz? Hah? Hikmat. Hikmat itu salah satu cabangnya dari yang keempat. Apa kira-kira yang keempat? Antum udah tahu, cuma nggak tahu masuknya kemana nih kamarnya. Ya, kalau mau zikir kan antum melakukan itu apa tuh? Rabitatul mursyid, rabitatul syekh. Maka kita kalau keajakan kita sebut rabitatul syarif. Syarif itu bahasa Arab tapi udah ala bahasa Persia. Persia yang dipakai dulu di Samarkand dan Uzbek. Orang Arab aja nggak make.
Orang Arab nggak hanya nyebut Rabitatus Syarifah, kecuali Arab sekarang yang sudah dapat Naqsyabandi. Ya. Itu bahasa Arab masuk ke Persia lalu diarabkan lagi gitu. Maka ada istilahnya Al-Ikhlasus Syarif. Itu istilah, kalau ngerti bahasa Arab nanti paham maksudnya ya. Rabithah mursyid. Rabithah ke mursyid siapakah yang membuat kita bisa mendekat jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabithah ini lebih berat daripada zikir khafi. Rabithah itu lebih berat daripada taubat. Rabithah itu lebih berat daripada apa yang nomor 3 tadi? Muraqabah. Kenapa? Antum ketemu fisik lalu melihat zahir guru, ada sisi manusiawinya. Mending gurunya tiap hari kayak malaikat kan? Kan kadang-kadang guru itu ngelakon, ya, nguji kita dengan pola-pola insaniahnya, kemanusiawiannya. Itu bisa terjadi. Syakkah kepada guru. Jadi ujian rabithah itu adalah syak kepada guru. Kalau sudah syak masuk ke bab inkar, gawat itu sudah. Sedikit syak kepada guru, hilanglah semua nur yang tadi antum dapat dalam zikir thariqat dan baiat. Hilang habis. Ya. Pernah syak sama guru? Emang dia wali gitu ya. Masa sih dia wali? Antum kira wali itu yang begitu aja? Ya. Emang wali itu gimana sih? Di gunung. Itu bukan wali, itu petapa namanya. Wali itu ada bersama kita, cuma kita sulit percaya masa wali begitu. Ya. Wali itu nggak mandang umur. Wali itu Allah sudah tentukan pada masa azaliyah. Belum lahir dia udah jadi wali. Cuma diangkatnya mungkin pas umur berapa gitu. Nabi Muhammad ini dari mana ilmunya? Ilmunya dari Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin." Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum dicipta. Udah ada ya. Adam belum ada, nabi sudah jadi nabi. Apa itu namanya? Nabiullah Ahmad. Namanya Ahmad. Tetesan-tetesan nur Muhammad itu yang jadi nabi, itu yang jadi wali. Berarti sebelum dia lahir nurnya udah wali kan? Udah wali dia. Maka kayak Fudail bin Iyad itu kan orang yang suka ini loh. Kalau ada orang lewat terus dia ambil barangnya, itu namanya apa? Apa namanya? Perampok. Ya, perampok. Itu Fudail bin Iyad. Tapi chip dalamnya itu wali. Walaupun dia sejahat itu, tapi Allah takdirkan di alam azaliyah, di masa azaliyah, ya. Kalau nggak disebut alam, di masa pra alam semesta, maka dia tetap aja jadi wali. Fudail bin Iyad. Kalau di kita siapa? Sunan Kalijaga sama itu pewarisnya. Kan Nabi mau respor wali, wali mau respor wali. Begitulah sampai kiamat. Sampai kiamat begitu. Ada orang ahli ibadah ratusan tahun, tapi akhirnya jadi wali setan. Siapa? Barsisa. Jadi jangan ketipu sama orang banyak wirid. Jangan meremehkan orang banyak maksiat. Siapa tahu mereka berubah dalam satu saat. Siapa tahu ahli wirid ini merasa bangga dengan wiridnya, ya sudah. Wirid syaitani namanya. Syaitan itu nyebut nama Allah juga. Kan kita sudah bahas bahwa iblis itu ketika berdoa dia membaca ya Rabb, Rabbi. Ketika dia bersumpah bertawassul dengan sifat Allah, bi'izzatika. Maka Imam Tabari mengatakan nur malaikat itu nur rahmah. Sedangkan nar iblis itu disebut narul izzah. Disebut juga nurul izzah, yang ini narul, ya, satu api itu jadi iblis, satu cahaya. Lalu bagaimana caranya Rabitatus Syekh? Jangan dipandang guru itu binnya bin siapa. Yang dipandang dia muridnya siapa. Itu satu. Kalau muridnya siapa, berarti nyambung nggak sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka kalau memandang Syekh Mursyid, yang kita pandang dia adalah naibnya Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wakilnya Nabi Muhammad dalam mengajarkan zikir. Itu yang disebut Rabitatul Syarifah, Rabitatul Mursyid. Kalau antum merasa dilihat terus sama Nabi dengan cara teringat pandangan guru, berani nggak su'ul adab? Berani nggak maksiat? Nggak berani. Kita kayak diperhatiin terus. Contohnya gini, waktu dulu jatuh cinta di kelas, kita senang sama orang yang di sana, yang di ujung kelas. Kalau jalan kayak diperhatiin, berani nggak berbuat sesuatu yang bikin jatuh cara pandangnya kita? Nggak berani. Itu baru pandang makhluk. Gimana mau dipandang Khalik? Makanya Allah itu dalam riwayat Israiliyat yang berasal dari Sayyidina Isa, Allah mengatakan kepada hamba saat hamba masuk dalam kubur. Apa kata Allah? Wahai hambaku, taharta manzaran nas ilaih. Engkau membersihkan tempat objek makhluk memandangmu, yaitu fisik. Ini tiap hari ini bersihin muka kan? Bersihin badan, nyitra baju, bajunya dipakai yang disetrika, kalau nggak mau. Antum disetrika nggak tuh? Perlu dibedak. Dok, ente pakai bedak nggak dok? Pakai. Dulu pakai ya. Kalau yang mbak-mbak biasa, kalau pakai bedak kita maklum. Apa? Skincare. Ada Zea ya? Zea. Ente pakai bedak nggak Zea? Oh, enggak ya? Oh, dia udah putih, dia nggak perlu pakai bedak. Kita biar kelihatan menarik, kita punya jerawat nih, kita tutupin pakai bedak, benar nggak? Apa kata Allah? Engkau bersihkan fisikmu yang dipandang oleh makhluk, tapi engkau lupa membersihkan kolbumu yang mana aku memandang ke dalamnya. Menjerit itu ruh. Menjerit ruh kalau ditanyain begitu. Mumpung itu belum terjadi, sekarang sering-sering bersihin kolbu dengan zikrullah, dengan taubat kepada Allah. Lalu yang paling gampang apa? Ujian ketika robitoh, menghilangkan syak. Nah, robitoh kepada guru yang paling gampang khidmat. Khidmat kepada fisiknya, oh paling berat itu. Berat sekali. Antum menyaksikan sisi manusiawinya. Kuat gak? Bahwa guru kita ini manusia biasa, tapi batinnya yang luar biasa. Bisa gak nerima dia biasa? Kalau gak siap, istikharah lagi, berhenti suhbat, berhenti khidmah. Suhbatnya jangan berhenti, khidmatnya ya. Khidmahnya berhenti dulu. Kita khidmah dengan cara yang lain. Apa modal dari khidmat? Modalnya tasdik, membenarkan guru. Karena kita yang kita pandang dia pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bisa nggak begitu? Kalau bisa begitu, baru benar robitohnya, ya. Baru benar robitohnya. Ya. Tapi ada cara yang lain. Robitoh itu kan intinya dari siapa? Guru, dari gurunya terus sampai ke Nabi. Berarti inti robitoh ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya kalau belum pernah mimpi ketemu Nabi, belum pernah dikasih kasyaf muraqabah ru'yatun Nabi atau muraqabatun Nabi. Ada satu hal yang enggak ditulis di kitab, yaitu muraqabatun Nabi. Enggak ada di kitab, Pak. Muraqabah, merasa dipandang atau memandang Nabi. Itu ada, ya. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, ya. Memandang Nabi, ingat siapa? Allah. Nabi ditanya, ini dalil Robitoh, hadisnya sahih. Man awliyaullah? Siapakah wali Allah, wahai Rasulullah? Siapakah kasih Allah? Apa jawaban Nabi? Man idza ra'aitahu, man idza ru'u dzukirullah.
Orang yang jika mereka dipandang, dilihat, diingat, divisualkan, membuat ingatanmu, pandanganmu tembus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil Rabithah. Jadi kenapa perlu Rabithah? Karena itulah cara cepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar tuduhan orang di luar bahwa para salikin, orang-orang tarekat khususnya Naqsyabandiyah mengingat guru dalam zikir. Enggak. Mereka sebelum zikir ingat guru, benar. Karena zikirnya dari guru. Jadi cara paling gampang biar zikirnya lancar, ingatlah guru. Masalahnya guru antum kan jauh, ya. Tapi ruhnya kan dekat sebenarnya. Jadi teman-teman yang dimakan Allah, ini 4. Coba dihafalkan. 1, zikir khafi. 2, taubah. Taubat zahir dan batin. Yang ketiga apa taubatnya? Taubat maqasidi, taubat maksud. Yang ketiga, muraqabah. Yang keempat, rabitatul syekh, rabitatul mursyid, rabitah kepada guru mursyid, ya. Dan ini jadi usulut thariq. Siapa yang tidak mempunyai 4 ini, ibarat rumah gampang roboh karena pondasinya nggak ada, ya. Kenapa orang linglung bertorikot? Kenapa gampang ganti torikot? Kenapa kemudian gampang meninggalkan amal torikot? Karena 4 ini tidak ada. Tapi 4 itu fokusnya di nomor 4. Rabitatus syekh. Itu yang paling inti, ya. Semoga bermanfaat, ya. Mohon izin saya nggak bisa ikut zikir karena saya dari siang tadi. Antum belum nyampe sini, aneh udah nyampe sini. Dikerjain sama Habib Musin. Semoga zikirnya berkah, ya. Semoga zikirnya tetap rutin. Siapapun yang memimpin zikir jangan pandang zahirnya, pandang yang menggerakkan dia, pandang yang berjasa kepadanya, yaitu guru kita dari Nabi SAW, Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk para sadah silsilah kita, mari kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillah. Ya, bismillah. Ya, tidak usah musafah, langsung zikir. Saya langsung izin pamit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.